menyimaknya di RDS FM. Biasa hari Sabtu gitu kadang-kadang ya. Beliau adalah pegiat remaja Muslim. Kita akan berbincang dengan beliau nanti terkait dengan benarkah mental Gen Z itu lebih lemah, yaitu generasi Z yang lahir antara 96 hingga 2012. Kalau usia berarti usia belasan ini. Kita akan menyapa terlebih dahulu Ustadzah Asri Istiqomah. Mudah-mudahan sudah terhubung. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik pagi ini Ustadzah? Alhamdulillah lebih baik. Ini posisi di mana nih? Sedang di rumah ya ini ya? Di rumah ya. Wah, pagi-pagi biasanya ini saya yakin udah sarapan nih mesti jam segini nih. Oh, sudah no. Sudah. Haruslah. Harus ya. Saya kebetulan hari ini juga baru. Harus. Gitu. Oh iya ya. Oh iya. Baik, Ustaz, pagi ini saya ganggu waktunya untuk kita berbincang beberapa menit ke depan terkait dengan generasi Z yang ini banyak disampaikan bahwa generasi Z itu lebih lemah, kemudian gampang depresi dan sebagainya. Jadi mereka-mereka yang kelahiran antara 96 2012. Kalau saya ini generasi apa ya? Generasi apa ya, Bro? Oke, jadi kayak gitu. Kalau jenengan sendiri melihatnya gimana nih sebagai pegiat remaja gitu kan, selama ini berkecimpung di dunia itu, generasi-generasi kita yang usianya sedang belasan ini, apakah memang benar mereka itu sangat lemah, kemudian rentan terhadap depresi dan sebagainya? Gimana Ustazah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer dulu ya Ustadz ya. Oke. Kayaknya ini kalau disebut ustazah terlalu tinggi sekali, karena biasanya kalau sama adik-adik remaja yang manggilnya Mbak, Kak kayak gitu. Jadi biar itu kan asik saja sama mereka. Itu yang manggil mereka, ini yang manggil saya, bukan remaja masalahnya saya. Karena kalau kata-kata ustazah, pakai kata-kata yang bagi mereka itu ada pengkastaan gitu, mereka sudah merasa ada batas, ada gap. Jadi kayak ada hijab ya malahnya. Iya, jadi malah sulit untuk kemudian dekat sama mereka gitu. Makanya biasanya kita sering panggil aja Kak, panggil aja Mbak gitu. Oke. Lah. Ya, tadi ngobrolin masalah kesehatan mental ya. Mental generasi Z. Ini kayaknya memang isu-isu yang nggak pernah hening ya. Ini isu terus menerus panas dan kayaknya memang makin hari makin panas gitu, karena ternyata kalau kita lihat tadi sedikit sudah saya mendengarkan tadi Ustaz Saiful Arif dengan Sinten wow? Ada Pak Gianto tadi. Beliau itu dulu dosen Akpol dia. Oh ya. Beliau mungkin generasi X ya, jadi katanya tadi generasi 3 zaman katanya. 3 zaman. Jadi memang kondisi sekarang ini kalau kita lihat secara kasus per kasus fenomena, memang kondisi anak generasi Z ya, tadi disampaikan Mas Saiful itu dari tahun 90-an, 97 sampai 2010, 2012, 2013 gitu ya. Itu sekarang itu banyak terjadi rentan secara mentalnya ya. Dan akhirnya karena kerentanan mental itu ternyata banyak efek ke bawahnya. Misalnya di generasi Z inilah banyak terjadi perundungan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan di zaman kita ya. Kita ini generasi milenial kayaknya nih Pak. Okay. Jadi di zaman kita itu paling ketika orang merundung, orang membuli itu paling hanya masalah iki anak sopo gitu ya, anak Pak Iki gitu. Atau misalnya secara fisik pun enggak banget lah ya. Terus kemudian dan ketika membulinya pun juga membuli dalam konteks yang lebih skalanya kecil gitu. Ya karo konco dekete gitu. Nggak berani orang membuli orang di luar circle dia gitu. Yang orang-orang jauh-jauh gitu kan agak nggak berani mereka gitu. Ya jadi secara jangkauan lebih kecil gitu. Tapi kalau zaman sekarang perundungan itu bahkan sampai lintas negara loh. Ya kan?
karena kemudahan akses internet, akses informasi, yang akhirnya perundungan itu bukan hanya skalanya kecil, tapi skalanya jauh lebih besar. Ada orang kena kasus sedikit, satu kasus gitu ya, ataupun bukan satu kasus lah. Ada orang yang nggak disukai satu orang, itu bisa nggak disukai sampai 10.000 orang, karena masifnya pembulian, masifnya perundungan. Itu salah satu dampak kesehatan mental. Kok bisa nanti seperti ini kita bahas, bisa membahas di lain waktu atau nanti setelah pembahasan ini. Ini salah satu contoh. Kemudian juga karena mental, kasus-kasus juga ada kasus-kasus kriminalitas. Zaman sekarang nggak enak sedikit bisa membacok orang. Terakhir kemarin itu ada anak dari SMA Madrasah Aliyah gitu ya, di salah satu kota di Jawa Tengah, membacok gurunya yang lagi ngajar gitu. Iya. Hanya karena kesel dikasih nilai buruk, atau bahkan mungkin juga kepada temennya. Misalnya kemarin nggak berapa lama juga temennya lagi ngobrol dengan temennya yang lain, dibacok juga gitu, hanya karena kesel diomongin sesuatu gitu. Jadi kasus-kasus kriminalitas banyak terjadi dikarenakan, kalau bagi kita mungkin, bagi kita zaman dulu tuh itu kan masalah sepele, masa kayak gitu saja menghantam orang, masa kayak gitu aja sampai membunuh orang. Tapi pada masa sekarang hal itu menjadi sesuatu yang kayak biasa bagi gitu ya. Sudah capek mungkin bagi mereka karena tadi di satu sisi secara mental memang mereka dalam kondisi yang rentan gitu ya. Jadi artinya benar ya ketika dikatakan Gen Z sekarang ini adalah rentan terhadap depresi, kemudian mereka terlalu lemah dalam hal berpikir dan macam-macam, itu bisa dibenarkan ya ini ya? Benar, tapi tidak 100%. Tidak 100%. Jadi, karena masih banyak juga para remaja Gen Z yang masih sesuai jalur kan. Nah, jadi sebenarnya kan memang setiap kita, semua generasi. Dari kalau kita Muslim ya, dari generasi zaman Nabi aja pasti semua orang kena ujian gitu kan. Nggak mungkin nggak ada ujiannya gitu. Semua orang kena ujian, semua orang kena merasakan susah, merasakan ini. Pasti juga ada yang merasa sangat capek gitu. Kalau kita lihat di zaman Nabi ada yang merasa, bahkan sahabat ya, termasuk sahabat yang akhirnya justru bunuh diri karena tidak tahan dengan rasa sakitnya gitu kan. Jadi setiap generasi itu pernah mengalami yang namanya istilahnya ya, yaitu tadi tantangan lah ya, tantangan gitu. Cuman hanya saja memang di generasi Z ini sepertinya tantangan itu banyak, dan juga faktor untuk membuat mereka menjadi lemah mental itu lebih kuat. Pendukungnya lebih banyak lagi, lebih banyak sekarang gitu kan maksudnya. Jadi secara tantangannya sudah ada lebih banyak, lebih kompleks, tapi juga faktor-faktor yang mendukung mereka untuk lemah secara mental tambah banyak juga gitu. Sehingga mereka itu kayak dikelilingi oleh tantangan, hambatan, dan juga diri mereka sendiri gitu. Sehingga kompleks lah masalah ini gitu. Artinya setiap zaman pun sebenarnya ada orang-orang yang kemudian mengalami kelemahan dari sisi mental, depresi, tetapi sisi pendukungnya itu kalau sekarang menjadi lebih keras, lebih banyak gitu kan maksudnya. Iya, kalau zaman kita dulu mungkin ya, mungkin sama-sama kita merasakan. Kalau zaman sekarang namanya anxiety, burnout, terus kemudian kita mengenal sekarang itu kayak apa ya, dikit-dikit panik gitu ya, dikit-dikit merasa orang lain kok toksik banget sama kita. Mungkin dulu kita pernah merasa itu, cuman kita nggak paham itu apa, itu pertama. Kemudian teman kita juga mungkin nggak banyak yang kayak gitu, sehingga kita merasa kayaknya memang ada yang masalah di aku nih, aku harus berusaha lebih gimana. Terus kemudian tidak banyak juga mereka kemudian istilahnya melihat orang-orang yang hampir mirip dengan mereka gitu. Jadi kayaknya mereka itu merasa berarti memang aku harus yang nguat-nguatin diri aku gitu. Tapi kalau zaman sekarang kita zaman sudah berubah, kemudian informasi sudah sangat banyak. Ketika kita merasa sesuatu gitu, kita pertama sangat mudah untuk self diagnosis gitu ya. Jadi kita mendiagnosa diri sendiri. Kayaknya aku bipolar gitu ya. Kok kayaknya aku kena ini ya, bener apa enggak gitu. Kita googling gitu. Semudah itu kita itu mendiagnosa diri sendiri gitu. Di satu sisi kita aware, bagus, tapi di sisi lain kita ceroboh.
gitu ya. Anak-anak itu ceroboh, akhirnya mendiagnosa diri, kayaknya aku kena toksik orang tuaku, kayaknya aku dibully temenku, padahal belum tentu gitu kan. Nah, cuman karena itu tadi, karena merasa apa istilahnya ada temennya nih, apalagi ya sekarang serba terbuka, semua orang kemudian sangat mudah untuk mengatakan aku lagi dibully ya melalui podcast, melalui sosial media mereka. Aku lagi di ini sama orang tuaku, aku lagi dilecehkan sama ini, aku lagi ini dan sebagainya, itu sangat terbuka sehingga orang-orang yang merasa ada apa namanya sesuatu yang kayaknya mirip denganku itu berkumpullah mereka punya satu circle gitu. Jadi artinya mereka untuk menjadi lemah dan depresi itu menjadi apa namanya sangat mudah, tetapi untuk menemukan cara atau solusi untuk keluar dari itu sebenarnya juga banyak dan lebih cepat mereka mendapatkannya, tetapi kadang ada salah jalan juga dalam rangka untuk mencari solusi itu kan begitu, karena terlalu banyaknya mungkin solusi yang ditawarkan. Karena ini tadi mereka sudah ibaratnya kalau anak zaman sekarang itu mudah melabeli diri juga, misalnya kayaknya aku dari kalangan termarginalkan deh gitu, udah gitu merasa termarginalkan misalnya, akhirnya mencari-cari golongan yang sama dengan mereka, kayak mereka satu power, mereka satu sepenanggungan, sehingga justru bukannya mendapatkan penguatan, terkadang malah mendapatkan support. Iya nih kamu lagi ditoksikin orang, iya nih orang tuamu kurang ajar, iya nih kamu kayak gini, mending kamu gini aja sama orang tuamu, kayak gitu. Kalau di Indonesia termasuknya ya alhamdulillahnya karena kita ini negara beragama ya, bukan negara agama tapi negara beragama. Insya Allah di tiap agama dan termasuk kita di kaum muslimin kan kita dikuatkan banget ya masalah ini gitu, sehingga tidak sedikit serta-merta kemudian melakukan banyak hal yang merugikan diri dan juga apa istilahnya jauh dari yang diinginkan Tuhan lah, Allah gitu. Tapi kalau di negara non agama yang sama sekali tidak mengenal agama, itu mereka menghadapi ini dengan diri sendiri gitu. Kemudian mereka nggak percaya dengan kekuatan yang akan menguatkan mereka, sehingga yang terjadi justru misalnya contohnya di apa namanya di negara-negara maju, contoh Korea. Di Korea itu banyak berkembang dark web. Jadi kayak situs hitam gitu ya, situs di mana di situs itu apa namanya itu ada banyak situs yang mengajari orang membunuh orang lain. Aku lagi apa namanya ini ya, lagi apa istilahnya diganggu orang ya. Orang itu nggak bakalan berhenti mengganggumu kecuali kamu menghilangkan dia dari bumi gitu. Itu banyak banget dark web yang seperti itu dan jenisnya macam-macam. Ada jenisnya misalnya massal, jadi kayak bunuh diri massal. Pengen nggak kita tuh menghilangkan rasa sakit, yuk kita bunuh diri massal, itu ada websitenya. Ada juga yang kemudian revenge. Jadi kamu pengen orang tuamu mati, biar kita yang membalaskan. Kamu cukup transfer segini. Kamu pengen si dia mati, kamu tinggal apa namanya accept gitu ya. Iya, kemudian mengirimkan sejuta uang, mengirimkan data yang ingin dibunuh, ya kayak gitu tuh banyak banget. Sampai kemudian ada juga yang kemudian kamu lari saja dari orang tuamu, itu dark webnya itu banyak dan jenisnya macam-macam. Alhamdulillah kalau di Indonesia nggak sampai segitunya ya, cuman mungkin circle tadi mempengaruhi banget. Circle yang bisa menguatkan kepada yang baik, yang positif, bagus. Tapi banyak juga circle yang malah iya nih gitu ya, menjerumuskan ya. Contohnya di sosial media. Kalau di lingkaran secara spesifik di Solo Raya misalnya gitu Mbak Asri, yang kita sering berada di sana gitu. Kalau di Solo sendiri seperti apa ya Mbak? Apakah memang lebih banyak orang-orang yang kemudian Gen Z yang lemah dan rentan semacam ini, yang kemudian mereka sangat sulit untuk mencari solusi, ataukah masih lebih banyak anak-anak kita yang kemudian masih tertata dengan keberagaman kita dan sebagainya? Kalau jenengan melihat selama ini seperti apa? Jadi kalau kita di zaman digital ini Pak Saiful, kita tidak melihat lagi konteks teritori. Kita justru melihatnya jauh lebih luas, karena nggak bisa dibagi sekarang. Semua orang yang bahkan berada di apa namanya pedalaman ketika mereka sudah punya akses internet, itu pemikirannya sama tuh dengan orang yang ada di kota gitu. Jadi masalah ini bukan masalah teritori lagi. Kemudian kalau kita lihat kan beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 tahun yang lalu kan juga
ada kasus anak SMP yang dia menjatuhkan diri ke sungai gitu ya karena mungkin sakit hati dengan orang tua. Ada juga yang kemudian memilih untuk tadi disampaikan ya, memilih untuk jalan pintas tentang ekonomi gitu ya. Oke. Ya, aplikasi hijau gitu. Padahal mereka masih sangat-sangat muda begitu. Bahkan kasusnya kemarin juga di Sukoharjo itu kan ada anak SMP yang seperti itu kemudian sampai meninggal dunia kan. Ya, sampai dibunuh. Dan itu kan hanya sebagian kecil yang kita ketahui gitu. Padahal mungkin sangat lebih kompleks dan lebih banyak lagi. Nah, masalahnya ini itu tadi karena lebih banyaknya sekarang itu faktornya kan pertama jelas faktor keluarga gitu, pola asuh. Kalau zaman kita dulu itu pola asuhnya kan gini, kamu jadi anak yang baik, sinau, sregep, sore ngaji, sholat, ya besok jadi PNS, besok jadi guru, besok jadi tentara, jadi polisi gitu. Sederhana itu gitu, tanpa harus kemudian diribetkan banyak hal. Tapi kalau zaman sekarang pola asuhnya mungkin karena yang sekarang mengasuh adalah yang diomongi dulu itu, yang disuruh jadi PNS, yang disuruh jadi ini. Kemudian melihat tadi ya, sekarang itu semuanya serba kompetisinya luar biasa. Akhirnya itu dipaksakan ke anak-anak juga gitu. Anak-anak Gen Z ini dipaksakan. Dulu ibu itu kerja keras, kamu harus kerja lebih keras. Itu ada. Dulu ibu nggak punya HP, nggak punya apa, bisa jadi PNS. Kamu dikasih HP, dikasih ini, kamu harus lebih. Ini terjadi. Oke, ini ada kalau pola asuh yang seperti itu ada pola asuh. Kalau tadi tidak bisa dilihat secara teritorial begitu. Nah, sekarang menuju ke solusi gitu kan. Nah, kalau tidak bisa dilihat secara teritori, artinya lebih mengglobal seperti itu. Solusinya seperti apa? Tentu harus ada solusi-solusi yang mengglobal juga untuk kemudian mengatasi hal ini, Mbak Asri gitu ya. Nah, enggak, kalau kita ada dulu, kita sering ada tagline ini ya Pak Saiful ya. Think globally, act locally. Gitu ya. Berpikirnya global berpikir ya. secara global. Ini isu-isu global. Tapi tahu nggak, kita diajarkan dalam agama kita solusi itu dari hal yang paling kecil, rumah. Ya. Jadi karena saya banyak yang anak-anak curhat ke kita, anak-anak ini di komunitas kami namanya Teman Cerita.idn, itu komunitas baru kami yang banyak mereka bercurhat dengan kami. Itu diawali sebenarnya banyaknya masalah itu bukan dari teknologi gitu. Karena teknologi itu kan kayak pisau ya. Kita bisa menggunakan, bisa digunakan. Kita bisa menusuk, bisa tertusuk. Nah, maka dan ternyata yang paling banyak bermasalah dari mereka itu justru hubungan dalam keluarga. Makanya act locally, kita mulai dari solusi itu memang dari lokal banget. Dari pola asuh. Dari setiap individu di dalam rumah, terutama pengampunya siapa nih, bapak ibunya. Ya, karena bapak ibunya ya memang yang punya tanggung jawab lebih untuk masalah ini gitu. Sehingga yang harus dilakukan gimana? Yang harus dilakukan ya kembali lagi, nguatin lagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, tidak kena dua pola asuh yang ekstrim. Satu tadi pola asuh yang sangat-sangat otoriter, pokoknya harus begini, harus jadi ini, harus jadi itu. Artinya dikembalikan lagi kepada keluarga ya. Ketika Al-Quran menyampaikan at-tahrim ku anfusakum wa ahlikum naro, ke keluarga lagi berarti ya. Salah satunya. Nanti ketika itu sudah anak-anak yang sudah mendapatkan kasih sayang penuh, kemudian perhatian dan juga penguatan di dalam keluarga, ketika dia keluar, dia juga akan lihat-lihat kok, oh circleku apakah nanti juga akan bisa nguatin aku apa enggak gitu. Nanti dia juga akan mudah untuk kemudian adaptasi juga dengan teknologi. Karena saya lihat banyak kok contoh generasi anak muda Gen Z, dia keren banget gitu. Di tengah gempuran ini itu dia masih keren, bisa ke luar negeri, bahkan bisa sekolah di sana, bisa bekerja di sana, padahal dia muslimah. Masih lengkap dengan pakaian muslimahnya, bahkan bisa menginspirasi banyak orang. Itu nggak 1-2 Pak. Jadi saya melihat banyak banget contoh kasus dimulai memang dari keluarganya yang menguatkan gitu. Oke. Jadi dilihat faktor keluarganya seperti apa. Dan sekarang ini tadi banyak para pengamat yang menyampaikan bahwa lebih banyak kenapa kok generasi 96
2012 2013 kelahiran itu. Ternyata itu setelah munculnya platform-platform media sosial atau medsos atau mungkin gadget sudah muncul sedemikian rupa, dan salah satu penyebabnya adalah itu. Gimana kalau jenengan melihat hal ini, Mbak? Iya, itu juga menjadi salah satu penyebab. Setelah tadi pola asuh keluarga, yang kemudian adalah tentang teknologi digital ya, sosial media yang sudah mulai masuk. Dimana kalau kita lihat di sosial media itu kalau nggak bisa nyaring, gawat gitu. Karena di sana itu kan yang ada apa? Satu flexing ya, yang ada satu flexing, semua di flexing gitu. Kemudian circle-circlean tadi pencapaiannya seperti apa, sehingga yang kemudian anak-anak lihat tadi seperti Pak Yanto bilang, anak-anak zaman sekarang itu lihatnya, wah pencapaian dia luar biasa, kok aku belum bisa gitu. Sehingga itu membuat dia depresi, membuat dia stres, membuat dia kok aku beda, kok aku begini, sehingga yang terjadi insecure, yang terjadi mentalnya makin lemah. Karena melihat hanya dari sosok itu tadi di sosial medianya gitu. Ini memang penting gitu. Kemudian juga sosial media itu kan bisa brainstorming banget ya, bisa doktrin juga, bisa kemudian mempengaruhi banget lah ya, kayak yang biasanya orang tidak mengenal sosial media itu tiap hari itu ya adem gitu. Begitu kenal sosial media itu kayak harus ada pencapaian nih aku hari ini gitu. Harus ada ini nih yang aku flexingkan, yang aku pamerkan. Harus ada apa nih, bahkan kita disuruh kalau zaman kita kan Facebook yang paling ini ya, usia-usia kita kan Facebook misalnya. Di Facebook aja ada tulisan apa yang kau pikirkan hari ini gitu. Kita disuruh untuk status gitu. Padahal kan nggak wajib-wajib juga gitu. Tapi kan tapi tidak kita pungkiri juga itu Mbak Asri, dengan adanya media sosial kemudian misalnya dari sisi finansial, banyak anak-anak muda sekarang yang baru usia belasan tahun juga sudah menghasilkan finansial yang luar biasa begitu kan. Kita akui itu juga, tetapi mungkin dari sisi moralitas agak ada menurun dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang baiknya luar biasa, tapi keburukannya pun juga luar biasa, nggak bisa terbendung juga. Nah ini solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini gimana ini Mbak Asri ya? Ya kitanya yang bisa mengendalikan diri, jadi memfilter. Makanya kan anak-anak itu sosial media, kemudian internet, gadget itu memang tidak boleh kita berikan kepada anak yang belum bisa memfilter sebenarnya kan ya. Makanya semakin dini terpapar digital teknologi, gadget, sosial media, semakin mudah depresi. Contohnya anak kecil yang semakin masih kecil udah lihat TikTok ya. Wah dia kok jadi keren di TikTok, viewersnya banyak, jadi viral. Aku juga pengen kayak gitu, ikut goyang-goyang. Kemudian dia tidak dapat viewers yang diinginkan, dia sekecil itu sudah depresi gitu. Kok aku nggak kayak gini sih Bu gitu, kok aku nggak bisa kayak gitu. Bayangkan anak kecil sudah mengenal depresi karena kok aku nggak bisa seperti itu, aku juga pengen jadi artis kayak gitu, aku juga pengen seperti itu. Itu dari kecil. Kemudian itu juga akan melihat, oh kok kayaknya dia orang tuanya baik, orang tuanya seperti ini di sosial media. Sejak kecil dia sudah melihat pembanding di luar yang sangat banyak. Kemudian melihat orang tuanya yang sederhana, yang ini nggak bisa ngasih mereka staycation di mana, nggak bisa ngasih mereka healing di mana, membandingkan lagi. Sejak kecil sudah melihat, oh orang tuaku kok beda. Itu bayangkan gitu. Jadi makanya kenapa kemudian alat sosial media ini kita berikan kepada orang yang sudah mulai tahu filternya seperti apa gitu. Tapi kalau kita menyebut usia Gen Z itu kan yang 96 sampai 2013 tadi. Misalnya kelahiran 96, berarti sekarang itu usia berapa ya 96? Ini 2023. Mungkin usia 27 26 ya. Itu sekitar sekarang 26 27 mungkin. 28 ya. Ya, sekitar itu. Berarti mereka barangkali mulai usia 20 tahun, berarti sekitar tahun 2000 misalnya mereka sudah mulai pegang, tapi tahun 2000 itu masih sangat minim sih sebenarnya. Mulai 2005 lah mereka sudah mulai megang itu gitu kan. Itu kan sebenarnya usia misalnya 20 tahun itu sebenarnya usia-usia yang kalau sama ini usia dewasa sebenarnya ya, yang kemudian harusnya mereka sudah bisa berpikir dan sebagainya. Ini sekarang usianya sudah 28 tahun. Barangkali mereka juga sudah bersuami, sudah beristri kan begitu juga ya. Tapi ini disebutnya kok generasi Z ini memiliki kerentanan yang luar biasa. Kalau mereka sudah masuk pada usia-usia yang sekarang ini, apakah memang itu masih berlaku ya Mbak Asri ya? Gini, jadi kan masalah itu timbul tadi, masalah
banyak sekali masalah itu timbul ketika sudah mulai adanya sosial media dan mereka mulai terkena sosial media sekitar tadi ya, sekitar tahun 2000-an. Ya. Sekitar tahun 2004, 2005 mereka sudah masif dengan sosial media. Di mana pada saat itu belum tentu secara mental mereka sudah dewasa, Pak, gitu. Karena pada saat itu kan mereka masih ibaratnya masih nyadong orang tua gitu ya. Okay. Belum bekerja, hampir sebagian masih awal kuliah, hampir sebagian masih bahkan SMA gitu ya. Di mana mereka kemudian sudah mulai merasakan bedanya. Kalau zaman dulu orang tuanya masih gaptek, nggak bisa apa-apa, mereka sudah tahu dunia luar dengan secepat itu ketika adanya sosial media. Terus kemudian juga kalau dilihat dari ini ya tadi ya, anak-anak muda sekarang usia-usia seperti itu, bahkan sekarang ada penelitian kasus perceraian itu di pernikahan muda, Pak. Itu banyak banget. Baru nikah setahun, bahkan ada yang belum setahun, 2 tahun. Ya berarti kan sekitar usia itu juga gitu ya. Iya. Mereka gampang bercerai. Ternyata bukan hanya masalah ekonomi. Ekonomi itu menjadi salah satu masalah juga dalam perceraian. Tapi ternyata tidak. Hasil penelitian itu salah satunya juga paparan sosial media. Jadi kalau Pak Saiful itu lihat di TikTok misalnya atau di Twitter, sekarang paling banyak di TikTok. Ada satu orang yang posting VT-nya tentang suamiku gini gitu ya, suamiku kok kayak gini sama aku, atau mertuaku kok, pokoknya jelek-jelek lah bahasanya. Nanti ternyata orang yang merasa sama itu ngomen semua, aku juga gitu, merasakan merasakan semuanya gitu. Nanti ujung-ujungnya itu pada mereka bilang kasih solusi agama buka gitu. Pengadilan agama buka loh gitu. Aja gitu. Ujung-ujungnya ke situ, sehingga mereka merasa ternyata pernikahan itu nggak seindah itu. Ternyata aku salah dalam menikah. Itu kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya banyak orang yang sekarang anak-anak muda itu takut untuk menikah, Pak. Tapi terjadi kasus juga. Kemarin sempat kita bicarakan di program ini juga di 2022. Sepanjang 2022 itu kan Jawa Timur juga, kalau tadi ada perceraian, tetapi di 2022 kemarin Jawa Timur ada sampai 600 sampai 700-an anak SMA yang kemudian siswi SMA yang meminta dispensasi nikah ke pengadilan negeri itu kan. Termasuk di Jawa Barat sepanjang 2022 juga ada anak-anak siswa SMA itu sebanyak 8.607 kalau nggak salah. Itu siswi SLTA yang juga meminta dispensasi nikah kepada pengadilan negeri. Nah ini artinya di usia-usia ini kemarin psikolog mengatakan pengaruh terbesarnya itu dari gadget itu, dari sosial media dan sebagainya. Kayak gitu juga Mbak Asri ya. Dan mereka nikah bukan karena kesadaran kan, terpaksa. Makanya itu kan? Keterpaksaan mereka dispensasi nikah. Akhirnya banyak kasus nantinya ini bukan mendoakan ya, tapi kasus-kasus seperti itu pada akhirnya berakhir pada perceraian karena mereka hanya pengen anaknya sah di mata hukum. Setelah itu mereka bebas lagi gitu. Ya tahu karena mereka pisah lagi mungkin ya. Iya, karena memang hanya biar anaknya itu istilahnya sah lah di mata hukum. Maka ini yang kemudian banyak terjadi, yaitu tadi kayak gini hal biasa kok gitu. Akhirnya itu menular ya. Atau misalnya di VT-VT itu istri yang membentak suaminya atau suami yang menempeleng istrinya, kemudian dianggap itu ini hanya guyon, ini hanya hal yang wajar kayak gini di pernikahan, sehingga itu kayak jadi berarti di tempatku kayak gini wajar kalau istri membentak suami atau suami nggak ngasih nafkah ke istri. Itu tuh kayak apa istilahnya, bola saljunya terus makin banyak karena merasa makin mirip dengan kisah hidupnya. Akan ada sesuatu yang dulu kita anggap tabu, nanti suatu ketika akan dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Ketika orang tidak melakukan itu, cemen lu gitu ya mungkin ya. Betul gitu. Akhirnya ya udah, kalau udah nggak nyaman udah pisah aja gitu. Baik. Wah, nikah cerai itu hal yang biasa, atau kemudian pernikahan yang kayak gini mendingan nggak usah nikah. Akhirnya pada kesimpulan yang seperti itu. Baik. Karena waktunya nih Mbak Asri. Jadi ini solusi efektifnya seperti apa Mbak ya untuk mengatasi ini? Kalau tadi ada
salah asuh atau pengasuhan yang tidak benar dan sebagainya, kembalikan kepada keluarga. Tapi yang paling urgent yang harus segera kita lakukan dari sisi ini apa ini untuk mengembalikan generasi Z ini agar mereka menjadi kuat? Karena kita juga sadar ketika Al-Quran sendiri menyampaikan jangan sampailah kita meninggalkan generasi-generasi yang dhaif, generasi-generasi yang lemah, kan begitu Mbak Asri. Yang perlu sangat urgent untuk segera kita lakukan dalam bentuk seperti apa ini? Kalau dalam skala besar, ini skala yang skala yang istilahnya membutuhkan penanganan pemerintah adalah berani nggak pemerintah KPI itu menyetop salah satunya ya tayangan-tayangan atau podcast-podcast yang nggak mutu. Misalnya anak kecil yang usia belasan tahun udah menghamili banyak orang dan dia bangga di podcastnya, diundang beberapa podcast. Ini nggak kayak gitu. Nah saya pikir kalau pemerintah itu berani hal-hal kayak gitu, podcast, kemudian tontonan-tontonan yang nggak ada gunanya lah ibaratnya, cuman guyon, cuman buat keluh kesah sambil mohon maaf tuh, bahkan ada yang sambil minum minuman keras sambil ngerokok, padahal kan rokok itu sendiri kan dia boleh dilakukan, itu hak manusia, tetapi tidak boleh diperlihatkan, bahkan sampai anak kecil pun bisa melihat, oh ternyata ngobrol Pak sambil ngerokok itu asik gitu. Karena kepentingannya sekarang hanya kepentingan untuk konten saja dan foolish pada akhirnya. Makanya kalau memang kita membutuhkan solusi yang praktis dan cepat, ya sekali lagi mungkin dengan adanya pembatasan gitu. Artinya pemerintah harus hadir dalam hal ini, begitu ya Mbak ya? Harusnya. Cuman kayaknya susah juga, nanti dikiranya nanti hak asasi manusia nggak boleh ini dan sebagainya. Makanya tadi akhirnya kembalikan pertama ke keluarga. Yang kedua ya si anak ini gitu. Tapi anak ini bisa mendapatkan pemahaman bahwa oh ini harus kamu filter. Oh ini kamu harus begini, kamu harus cari circle yang menguatkan, kamu harus begini. Itu dari mana? Kembali lagi ke keluarga gitu. Kalau keluarga yang nguatin terus, anaknya juga bakal kuat dimanapun gitu. Tapi kalau keluarga itu tidak menguatkan, akan susah gitu. Jadi ibaratnya si anak ini dia sudah kesusahan di luar, di rumah juga kesusahan gitu, ditekan dan sebagainya, sehingga dia berjalan sendiri. Ini banyak kasus soalnya. Anak itu berjalan sendiri. Anak itu menanggung bebannya sendiri. Di rumah dibebani, di kantornya dibebani, di sekolahnya dibebani. Akhirnya dia benar-benar menjadi diri, ya dia akhirnya sendirian gitu. Merasa kayaknya aku nggak butuh lagi hidup, itu banyak banget. Maka kalau menurut saya yang paling utama benar-benar dari keluarga. Nanti kalau keluarganya itu menguatkan, anak ini akan mudah untuk mencari circle yang menguatkan. Setelah itu dia juga akan paham bagaimana memfilter, karena memang kasusnya banyak terjadi karena pengaruh digital, teknologi, dia bisa memfilter itu. Nah, kemudian ini dari peran semua orang ya, untuk jangan mudah menjudge. Misalnya ada anak tetangga belum lulus, nggak usah ditanya macam-macam. Belum nikah, nggak usah julid-julid. Belum punya anak, nggak usah dijuliti. Ini mulut kita juga harus dijaga, berperan gitu ya. Di komenan juga begitu. Misalnya kita nggak kenal tapi di luar sedikit peran kita mungkin kecil tapi sangat besar ketika semua orang melakukan menahan diri untuk berlaku buruk kepada orang lain, entah di dunia maya maupun di dunia nyata. Karena itu sangat pengaruhnya besar banget. Mengurangi paling tidak anak-anak yang mulai depresi. Jadi kalau misalnya di sosial media nih, ada anak yang merasakan aku udah nggak sanggup untuk hidup ya, daripada diceramahin, ingat Tuhan, ingat apa dan sebagainya, kita doakan ya Allah. Yang di situ di komennya didoakan ya Allah, angkat anak ini, muliakan anak ini, kuatkan anak ini, bahagiakan dia. Sama kan kayak mengingatkan dia tentang Allah, tapi caranya berbeda. Jadi mereka butuh di support, bukan butuh di judge, bukan butuh dihakimi. Anak-anak zaman sekarang dinasihati saja sudah kayak dihakimi kok, apalagi kita benar-benar menghakimi. Tambah lagi kayak mereka dibunuh 2 kali kata mereka. Oke. Baik, Mbak Asri, terima kasih banyak pagi ini. Sudah saya ganggu waktunya, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwa anak-anak kita generasi Z apalagi ini yang disampaikan terlalu lemah atau lebih lemah, bahkan banyak depresi, dan
ini tidak terjadi bagi anak-anak kita, utamanya di Indonesia ini. Mudah-mudahan segera hadir juga, karena kita melihat podcast-podcast yang ada sekarang bebas banget. Beda dengan kita yang di media kayak gini harus mengikuti SP3 SPS misalnya, gitu ya, aturan-aturan kode etik dan macam-macam. Tapi teman-teman di podcast, di media sosial dan sebagainya, nampaknya itu belum menyentuh mereka, gitu kan. Nah, betul Mbak Asri, kita menyampaikan pemerintah perlu hadir dalam hal ini. Mungkin ada regulasi-regulasi yang bisa mengatur mereka, kan begitu. Kita tunggu saja, mudah-mudahan 2024 menjadi momentum bersama untuk kita memperbaiki semuanya, apalagi moralitas bangsa ini. Terima kasih Mbak Asri, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian tadi Mbak Asri Istiqomah. Beliau adalah pegiat remaja